Bapak Ibu coba bayangkan sebentar, bagaimana rasanya kalau ternyata seluruh kabar simpang siur tentang rapel kenaikan pensiunan 2025 akhirnya mulai menemukan titik terang. Bagaimana kalau selama ini keresahan Bapak Ibu menunggu kepastian, menunggu kejelasan kapan uang itu benar-benar masuk, ternyata bukan tanpa alasan, dan justru hari ini kita mendapatkan gambaran paling jelas tentang apa yang sebenarnya sedang disiapkan pemerintah dan taspen di balik layar. Kita akan bongkar semua faktanya tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi, dan tanpa bahasa teknis yang membingungkan. Duduk sebentar, tarik napas, karena informasi hari ini akan membuat Bapak Ibu jauh lebih paham daripada sebelumnya. Bapak Ibu, dari titik inilah pembahasan mengenai rapel pensiunan 2025 menjadi semakin penting untuk dijelaskan secara utuh. Karena begitu kita memahami bagaimana alur kebijakan ini berjalan, kita akan mengerti mengapa rapel ini begitu lama ditunggu, mengapa banyak rumor beredar, dan mengapa pemerintah serta Taspen terlihat berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Pertanyaan yang paling banyak masuk adalah selalu sama. Kalau benar rapel pensiunan dicairkan terpisah, apa alasannya? Bagaimana mekanismenya? Kapan uangnya benar-benar masuk? Dan siapa saja yang akan menerima manfaat sepenuhnya? Pertanyaan yang terdengar sederhana ini ternyata memiliki jawaban panjang yang tidak pernah disampaikan secara detail kepada masyarakat. Selama berbulan-bulan pensiunan merasa digantung, mereka mendengar pengumuman politik bahwa gaji ASN naik, mereka mendengar pernyataan pejabat bahwa kesejahteraan pensiunan menjadi prioritas. Mereka melihat berita bahwa APBN sudah menampung anggarannya, tetapi yang mereka lihat di rekeningnya tetap sama, tidak ada perubahan, tidak ada penyesuaian, dan tidak ada kepastian. Tidak mengherankan kalau akhirnya muncul keresahan. Banyak yang berkata, "Pak, setiap tahun begini, info naik tapi uangnya tidak kelihatan." Ada yang bertanya, "Bu, saya hanya ingin tahu apakah betul hak saya akan cair dan kapan." Pernyataan-pernyataan seperti ini bukan sekadar keluhan biasa. Ini bentuk harapan jangka panjang, harapan dari orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun dan sekarang menggantungkan hidup pada uang pensiunan setiap bulannya. Untuk memahami jawabannya, kita harus memahami dulu bagaimana skema kenaikan gaji ASN bekerja. Pemerintah setiap tahun menetapkan besaran kenaikan gaji pokok ASN aktif melalui peraturan pemerintah. Setelah PP ditekan, barulah sistem gaji pokok pensiunan disesuaikan. Masalahnya, PP ini sering terlambat. Ketika PP terlambat, rapel otomatis tertunda. Dan Taspen tidak boleh mencairkan sesuatu tanpa dasar hukum. Sistem di Taspen sudah siap sejak jauh hari, tetapi mereka tidak bisa menyalurkan dana tanpa lampu hijau pemerintah. Inilah akar dari banyak kebingungan publik. Yang menarik, rumor mengenai pencairan rapel secara terpisah bukan muncul tanpa alasan. Karena dalam banyak kasus sebelumnya, pemerintah ingin memastikan bahwa pembayaran pensiun bulanan tidak terganggu. Pembayaran reguler harus masuk tepat waktu. Sistem tidak boleh overload. Maka skema rapel dipisah agar tidak mengganggu distribusi rutin yang jutaan orang bergantung padanya. Jika skema ini diterapkan tahun 2025, kemungkinan besar mekanisme yang digunakan adalah sistem dua jalur. Gaji pensiun bulanan tetap masuk di tanggal biasa, sedangkan rapel akan masuk pada hari khusus yang diumumkan kemudian. Biasanya tanggal tersebut berdekatan dengan periode keuangan besar di Kemenko. Namun apakah rapel terpisah itu merugikan pensiunan? Tidak selalu. Justru bagi sebagian pensiunan, pencairan terpisah berarti nominal rapel masuk sekaligus dalam jumlah besar. Ada yang bisa mencapai 2 juta, 5 juta, bahkan puluhan juta rupiah untuk golongan tertentu. Tetapi masalahnya selalu kembali ke satu, ketidakpastian. Pensiunan tidak ingin sekadar diberi harapan. Mereka ingin tanggal yang jelas, dokumen resmi, dan angka yang pasti. Mereka ingin kepastian karena setiap rupiah yang tertunda itu bukan sekadar angka di kertas. Itu obat, itu kebutuhan harian, itu biaya rumah, itu biaya sekolah cucu. Dan pemerintah mulai melihat bahwa isu pensiunan bukan lagi isu administratif, tetapi isu kesejahteraan nasional. Di titik inilah peran Taspen sering disalahpahami. Banyak orang menyangka Taspen yang menunda, padahal Taspen justru pihak yang paling siap mengeksekusi. Mereka memiliki sistem komputerisasi yang menghitung ulang gaji pokok baru, menghitung rapel sejak Januari, hingga menetapkan siapa saja yang berhak. Tetapi mereka tidak dapat mencairkan dana yang tidak memiliki dasar hukum. Mereka terikat prosedur Kemenkeu, Bappenas, Kemenpan RB, Setnek, dan harmonisasi Kemenkumham yang panjang. Semua proses itu harus selesai sebelum Presiden menandatangani PP kenaikan. Barulah Taspen bergerak.
Karena itu, jika Rapel 2025 benar dicairkan terpisah, besar kemungkinan itu bukan masalah taspen, tetapi kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan tahunan. Kenapa begitu? Karena setiap kenaikan gaji, bahkan 1% saja membutuhkan beban APBN yang sangat besar. Ketika anggaran harus dibagi antara belanja pegawai, subsidi energi, pembangunan, dan berbagai program pemerintah, pencairan terpisah menjadi solusi yang paling aman secara fiskal. Namun Nuane Kyung, kita tidak boleh melupakan sisi manusia. Ketika pensiunan mendengar bahwa kenaikan tertunda karena masalah anggaran, mereka wajar kecewa. Mereka sudah bekerja puluhan tahun untuk negara. Mereka berharap negara menepati janjinya. Mereka berharap bahwa hak mereka tidak ditunda-tunda. Dan ketika rapel menjadi semakin besar jumlahnya, rasa kecewa pun menjadi semakin besar. Tetapi justru karena nominal rapel besar, pemerintah tidak bisa gegabah dalam mencairkannya. Kesalahan 10.000 saja dalam penghitungan bisa mempengaruhi jutaan penerima dan menyebabkan kekacauan administratif. Selain itu, skema pencairan terpisah biasanya diterapkan ketika jumlah penerima sangat besar. Bayangkan, ada jutaan pensiunan yang harus dihitung ulang pada bulan yang sama. Sistem komputer, server, bank penyalur, semuanya harus siap menghadapi lonjakan transaksi. Jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran pensiun rutin, risiko error meningkat drastis. Kesalahan nominal, keterlambatan transfer, dan ketidaksesuaian data bisa menyebabkan masalah besar terutama bagi pensiunan yang kesehatannya sudah menurun. Pemerintah tidak ingin hal itu terjadi, sehingga mereka memilih skema paling aman dan realistis. Raluzi's maban afin sa bernasyon batabayar muadir, inilah yang pertanyaan terbesar. Jawaban jujurnya adalah setelah PP resmi ditekan. Semua tanggal yang beredar hanyalah prediksi. Tetapi berdasarkan pola sebelumnya, pencairan sering dilakukan pada bulan-bulan strategis ketika APBN sudah stabil seperti Februari, Maret, Mei, atau menjelang akhir tahun anggaran. Kadang bahkan di tanggal yang tidak biasa seperti tanggal 15, 18, 21, atau 28. Semua tergantung kesiapan fiskal pemerintah. Jika pemerintah menetapkan bahwa kenaikan berlaku sejak Januari, tetapi pencairan dilakukan beberapa bulan setelahnya, maka rapel akan dihitung penuh. Dan ini yang membuat banyak pensiunan masih optimistis. Semakin lama PP keluar, semakin besar rapel yang diterima, namun semakin lama pula masa penantian yang melelahkan. Hal yang pasti adalah bahwa Taspen tidak akan mencairkan dana tanpa instruksi resmi. Mereka hanya mengeksekusi. Mereka tidak punya kewenangan menambah, mengurangi, atau mempercepat. Inilah sebabnya kanal ini selalu menekankan pentingnya membedakan informasi resmi dan rumor. Banyak pesan berantai yang beredar di WhatsApp tidak punya dasar hukum. Banyak kabar viral menyebutkan tanggal palsu. Banyak yang bahkan menyertakan nama pejabat yang tidak pernah memberikan pernyataan. Karena itu, kita selalu menyampaikan informasi yang logis, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah memahami seluruh proses tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Bahwa skema pencairan terpisah bukanlah wacana kosong, melainkan opsi yang sangat mungkin diterapkan jika pemerintah ingin menjaga stabilitas fiskal. Bahwa Taspen bukan penghambat, melainkan eksekutor yang paling siap bekerja begitu regulasi turun. Bahwa pensiunan berhak mengetahui hak mereka dengan jelas dan berhak mendapat kepastian tanpa basa-basi, dan bahwa negara pada akhirnya tetap berkewajiban memenuhi hak pensiunan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka. Nah, kita masih akan membahas perhitungan gapok baru, prediksi kenaikan berdasarkan inflasi, dampak APBN, skema hibrid yang mungkin diberlakukan, dan bagaimana pemerintah merancang keberlanjutan dana pensiun ke depan. Semua itu akan kita bahas dalam update berikutnya dengan bahasa yang sederhana, tidak teknis, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Jika Bapak Ibu merasa penjelasan ini membuka wawasan, silakan lanjut menonton bagian berikutnya karena informasi penting masih banyak dan akan terus kita bahas agar Bapak Ibu selalu mendapatkan kejelasan, bukan sekadar janji.